Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng di bulan Januari ini. Cuaca lagi mendung dan hari ini di sini lagi hujan. Jadi maklum ya kalau kalian mendengarkan suara rintik hujan. Ini menambah ketenangan kalian dalam menjawab soal P3K nanti dengan belajar bareng pastinya. Langsung saja kita akan membahas mengenai kemampuan sosiokultural. Nanti ada beberapa soal dengan jawabannya juga. Ini khusus paket P3K ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, atau E. Pembangunan sesuai kemampuan. Ya, jawabannya adalah yang D, pembangunan yang berbudaya. 2. Tertib sosial, yaitu A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Atau E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Ya, jawabannya adalah yang D, upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. 3. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Pancasila, atau E. Ketetapan MPR. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu UUD 1945. 4. Budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, atau E. Terbelakang. Ya, jawabannya adalah yang A. Tradisional. 5. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen, B. Perebutan kekuasaan, C. Perbedaan suku bangsa, D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat, atau E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. Ya, jawabannya adalah yang A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. 6. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Bersedih hati, D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut, atau E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Ya, jawabannya yang tepat adalah yang D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. 7. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, bergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Atau E. Saya akan menolak tegas. Ya, jawabannya adalah yang D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. 8. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Maka sikap saya A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin, B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja, C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan, D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter, atau E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskan kepada atasan bahwa orang tua sakit. Ya, mana jawaban yang tepat?
Yes, jawabannya adalah yang C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. 9. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, atau E. Remisi. Ya, jawabannya adalah yang B, itu kompromi. 10. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, atau E. Bangunan modern. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu bahasa dan kesenian. Selanjutnya, kemampuan integritas. Ini termasuk dalam paket P3K. Yang nomor 11, sifat utama yang saya miliki adalah A. Ulet, B. Berani, C. Jujur, D. Rajin, atau E. Disiplin. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu jujur. 12. Manakah yang akan Anda dahulukan menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak, B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu, C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya, D. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut, atau E. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Menyelesaikan tugas dahulu karena mendesak. Nomor 13. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Maka A. Saya akan diselesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum dan harus segera diselesaikan pada atasan, atau E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Ya, jawabannya adalah yang D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum dan harus segera diserahkan pada atasan. 14. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Atau E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Ya, di sini jawabannya adalah yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Jangan terkecoh dengan jawaban yang D ya guys. Selanjutnya nomor 15. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A. Ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. Atau E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Baik, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang C. Melihat kondisi dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. 16. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Atau E. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Ya, jawabannya adalah yang D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat.
17. Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. Atau E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Ya, jawabannya adalah yang C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. 18. Pada saat saya merasakan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. Atau E. Merasa takut dipersalahkan orang. Ya, jawabannya adalah yang C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. 19. Rekan saya meminta saya untuk memasukkan tanda tangan presensi. Sikap saya? A. Menuruti rekan karena dia sahabat baik. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan atasan agar menegurnya. Atau E. Meminta rekan lain untuk memasukkan tanda tangannya. Ya, jawabannya adalah yang C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Itu hal yang baik ya. Nomor 20. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang kreatif dan inovatif. B. Saya mampu beradaptasi dan ramah. C. Orang yang memiliki percaya diri hasil kinerja tinggi dan mandiri. D. Orang yang selalu berinovatif. Atau E. Saya orang yang tidak pantang menyerah. Baik, jawaban yang tepat itu pilihlah salah satu jawaban ini karena semuanya adalah baik. Jadi setiap kalian menjawab sudah dapat poin karena semua jawaban baik ya. Baiklah, itu merupakan 20 soal P3K dari Belajar Bareng. Tunggu soal selanjutnya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.